Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kelompok kami ini akan menjelaskan tentang pengaplikasian FUZI untuk prediksi kejadian hujan. Dan di kelompok ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama yaitu Satrio Purnomo dengan NPM 1940302017. Kemudian ada Rasmi dengan NPM 1940302008. Ada Zainuddin 1940302005 dan saya sendiri Ahmad Sadri dengan NPM 1940302010. Ya, mungkin langsung saja kita memulai presentasinya untuk lebih menghemat waktu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logika FUZI. Jadi di sini ada menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Helvey pada tahun 2012. FUZI secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Dan dalam FUZI dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Berbeda dengan himpunan yang memiliki nilai 1 atau 0. Ya atau tidak, logika FUZI merupakan suatu logika yang memiliki kekaburan atau kesamaran atau bahasa Inggrisnya FUZIness antara benar atau salah. Namun beberapa besar keadaan dan kesalahan suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Di sini ada menurut Kusuma Dewi dan Purnomo itu pada tahun 2004, Sutojo dan kawan-kawan ada pada tahun 2011. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem FUZI. Yang pertama yaitu variabel FUZI. Jadi variabel FUZI merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem FUZI. Dan kemudian ada himpunan FUZI yang merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu. Yang ketiga ada semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan ini merupakan keseluruhan dari nilai yang diperoleh untuk dioperasikan dalam suatu variabel FUZI. Dan ada yang keempat juga, domain merupakan domain himpunan FUZI adalah keseluruhan nilai yang diberikan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan FUZI. Oke, next. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu fungsi keanggotaan. Dan di sini menurut ahli Kusuma Dewi dan Purnomo pada tahun 2004 dan Sutojo dan kawan-kawan pada tahun 2011, dalam sistem FUZI, keanggotaan mempunyai peran yang sangat penting untuk mempresentasikan masalah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering juga disebut dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Antara lain, ada dua, yaitu fungsi keanggotaan segitiga dan fungsi keanggotaan trapesium. Fungsi keanggotaan segitiga itu ditandai oleh adanya 3 parameter. Yang pertama parameter A, parameter B, dan parameter C yang akan menentukan koordinat X dari 3 sudut. Kurva ini dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linear. Dan kemudian pada fungsi keanggotaan trapesium, pada dasarnya seperti bentuk segitiga, tetapi hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Next. Nah, di sini ada persamaan keanggotaannya. Dan dapat kita lihat fungsi persamaan keanggotaan segitiga dan fungsi keanggotaan trapesium. Dan di sini ada beberapa rumus dan ada grafiknya juga. Grafik fungsi keanggotaan dapat dilihat pada gambar 1. Ini pada gambar 1 ini merupakan gambar fungsi keanggotaan segitiga, dan pada gambar 2 merupakan gambar fungsi dari keanggotaan trapesium. Next. Nah, kemudian ada sistem inferensi FUZI. Jadi pada sistem inferensi FUZI, pertama kita ke pengertian dari sistem inferensi FUZI. Jadi sistem inferensi FUZI adalah proses memformulasikan pemetaan dari input yang diberikan ke sebuah output dengan menggunakan logika FUZI. Jadi sistem ini melibatkan logika FUZI dan komponen di dalamnya seperti fungsi keanggotaan, operasi logika atau aturan if, then. Pada umumnya terdapat 2 macam dari sistem inferensi FUZI yang dapat diimplementasikan, yaitu tipe Mamdani dan tipe Sugeno. Ada 4 tahapan yang dapat memperoleh output dengan sistem inferensi FUZI tipe Mamdani, yaitu yang pertama fuzifikasi. Jadi fuzifikasi adalah proses perubahan suatu nilai Krebs dalam sistem FUZI yang berupa variabel linguistik.
yang nantinya akan dikelompokkan menjadi himpunan fuzzi. Dan kemudian ada aplikasi fungsi implikasi. Jadi aplikasi fungsi implikasi itu mengkombinasikan sebuah variabel untuk dengan menerapkan T-norm. Jadi T-norm sendiri adalah operasi irisan pada himpunan fuzzi. Sistem aturan yang digunakan adalah minimal dengan penghubung N. Hasil operasi dengan operator N dinyatakan sebagai predikat. Setiap aturan dapat dituliskan dalam bentuk bahasa berikut. If X1 is A1N, N XN is N, then Y is B. Bentuk if then merupakan bentuk pernyataan sistem berbasis penalaran yang terdiri dari sejumlah R aturan fuzzi. Kemudian ada agregasi. Setelah proses implikasi, berikutnya adalah proses penggabungan aturan-aturan fuzzi untuk mendapatkan daerah dari komposisi aturan-aturan yang digunakan. Pada metode Mamdani biasanya menggunakan nilai maksimum atau menggabungkan dari semua aturan yang digunakan. Kemudian ada defuzifikasi atau penegasannya. Jadi defuzifikasi sendiri adalah proses mendapatkan nilai Krigg atau suatu himpunan fuzzi. Pada metode Mamdani, untuk mendapatkan nilai tersebut digunakan metode centroid atau mencari bobot nilai tengah kurva daerah fuzzi atau center of gravity dengan formulasi matematis pada persamaan 3. Jadi bisa kita lihat persamaannya di bawah ini, yaitu dengan Z sama dengan nilai defuzifikasi, X-nya yaitu anggota himpunan fuzzi A, kemudian ada derajat keanggotaan suatu elemen X pada elemen X dalam suatu himpunan A. Oke, itu dari saya. Kemudian selanjutnya pada metode penelitian akan dilanjutkan oleh saudara saya Satrio Purnomo. Pada Satrio Purnomo dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Ahmad Sadri. Di sini saya akan melanjutkan yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini menggunakan data curah hujan harian dan data klimatologi harian dari tahun 2010 hingga 2012. Data yang akan diprediksi curah hujannya adalah tahun 2011. Berikut merupakan data yang digunakan. Lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian, studi kasus untuk penelitian ini berlokasi di Subdas Siak Hulu khususnya dan Das Siak umumnya. Cakupan Das Siak meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak. Dari keseluruhan wilayah Das Siak terbagi menjadi 2 bagian wilayah, yaitu bagian hulu dan hilir dari masing-masing sungai. Adapun wilayah-wilayah yang tercakup dalam Subdas Siak Hulu adalah Sungai Tapung Kanan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, dan Sungai Tapung Kiri yang termasuk dalam wilayah Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kecamatan Tapung Kiri, Kabupaten Kampar. Kedua sungai menyatu di daerah Palas atau Kabupaten Kampar dan dekat Kota Pekanbaru pada Sungai Siak Besar. Das Siak memiliki luas total 8.840 km persegi. Dengan luas Das Tapung Kanan adalah 2.387,3 km persegi dan luas Das Tapung Kiri 2.154,6 km persegi. Peta Das Siak dapat dilihat pada lampiran A. Data curah hujan. Data curah hujan berupa data curah hujan harian Stasiun Pasar Kampar. Data curah hujan diperoleh dari Badan Wilayah Sungai 3 Pekanbaru. Data klimatologi. Data klimatologi diperoleh dari Stasiun Pasar Kampar dan www.underground.com. Data klimatologi yang dibutuhkan adalah suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, tekanan udara, total lapisan awan, dan lama penyinaran matahari. Next. Fuzzy Inference System menggunakan software MATLAB. Fuzzy Inference System menggunakan software MATLAB yaitu langkah-langkah pengerjaan Fuzzy Inference System menggunakan bantuan software MATLAB sebagai berikut. Yang pertama, pada MATLAB ROM, ketik Fuzzy. Setelah tampilkan Fish Editor, muncul kemudian masukan, variabel masukan, dan variabel keluaran. Fungsi-fungsi keanggotaan variabel masukan dan variabel keluaran didefinisikan melalui membership function editor. Memasukkan semua nilai variabel-variabel fuzzy, himpunan fuzzy, range, dan parameter ke dalam membership function editor. Ketiga, setelah selesai mengisi data untuk semua variabel, kemudian pilih edit pada Fish Editor, klik rules. Selanjutnya memasukkan semua rules dalam penelitian ini.
Yang terakhir yaitu rule viewer. Rule viewer menampilkan proses keseluruhan yang terjadi pada fish. Hasil akan didapat dengan mengubah nilai input. Pengukuran kesalahan prediksi dengan MSE. Setelah mendapatkan hasil prediksi kejadian hujan dengan metode fuzzy inference system, maka didapatkan besar dari nilai kesalahan yang dihasilkan. Menurut Santoso pada tahun 2009 menentukan seberapa jauh data hasil forecast berbeda dengan data aktualnya dengan menggunakan perhitungan mean square deviation atau MSE. MSE dihitung dengan menggunakan rumus pada persamaan di bawah ini. Dengan N adalah banyaknya data, A1 yaitu nilai data aktual pada periode ke-1 dan F1 nilai data prediksi pada periode ke-1. Hasil dan pembahasan. Membandingkan variabel-variabel input dengan fungsi keanggotaan pada antecedent. Membandingkan variabel-variabel input dengan fungsi keanggotaan pada antecedent atau bagian sebab untuk mendapatkan nilai keanggotaan masing-masing variabel linguistik. Proses ini dapat dibentuk dengan membandingkan variabel input dan fungsi keanggotaan untuk memperoleh nilai keanggotaan masing-masing variabel linguistik. Fusifikasi dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, membentuk variabel input dan variabel output. Variabel-variabel input yang digunakan adalah suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, tekanan udara, total lapisan awan, dan lama penyinaran matahari. Sedangkan variabel output adalah kejadian hujan. Yang kedua yaitu membentuk himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy yang dibentuk tiap variabel yaitu sebagai berikut. Yang A, variabel suhu udara membentuk 3 himpunan fuzzy, yaitu sejuk, normal, dan panas. Kedua, variabel kelembapan relatif membentuk 3 himpunan fuzzy, yaitu kering, lembab, dan basah. Yang ketiga yaitu variabel kecepatan angin membentuk 3 himpunan fuzzy, yaitu lambat, agak kencang, dan kencang. Yang keempat, variabel tekanan udara membentuk himpunan fuzzy yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang kelima yaitu variabel total lapisan awan membentuk 4 himpunan fuzzy, yaitu tipis, agak tebal, tebal, dan sangat tebal. Dan yang terakhir yaitu variabel lama penyinaran matahari yang membentuk 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, membentuk himpunan semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan, masing-masing variabel merupakan rentan kemungkinan nilai dari data harian rata-rata. Semesta pembicaraan tersebut dapat ditunjukkan pada tabel di bawah. Bisa kita lihat tabel 2 yaitu semesta pembicaraan pada variabel fuzzy. Fungsi dari input dan output, kemudian variabel dari input yaitu suhu udara, kelembapan relatif dengan kecepatan angin km/h, tekanan permukaan laut, total lapisan awan, oktav, lama penyinaran matahari, kemudian output yaitu curah hujan. Bisa dilihat sendiri semesta pembicaraannya yaitu 20, 40, 55, dan 95, 0 dan 119, 1004 dan 1013, 0 dan 8, 0 dan 92, dan 0 dan 40, 140. Baiklah, selanjutnya yaitu saya lemparkan ke saudari saya yaitu Rasmi. Pada Rasmi dipersilakan. Itu selanjutnya menentukan fungsi keanggotaan tiap-tiap variabel untuk mendapatkan nilai keanggotaan. Maka ditentukan fungsi keanggotaan masing-masing variabel melalui pendekatan fungsi. Fungsi keanggotaan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah fungsi keanggotaan trapesium. Pada persamaan 2, fungsi keanggotaan masing-masing variabel sebagai berikut. Yang pertama adalah suhu udara. Variabel suhu udara membentuk 3 himpunan fuzzy, yaitu sejuk, normal, dan panas. Fungsi keanggotaan dapat dilihat pada gambar 3, di mana fungsi keanggotaan sejuk dimulai dari angka 20 sampai dengan 27, kemudian fungsi keanggotaan normal dimulai dari angka 25 sampai dengan 30. Kemudian untuk panas dimulai dari 28 sampai dengan 40. Next. Kemudian kelembapan relatif. Variabel kelembapan relatif membentuk 3 himpunan fuzzy yaitu kering, lembab, dan basah. Fungsi keanggotaan dapat dilihat pada gambar 4, di mana fungsi kelembapan kering dimulai dari 55 sampai dengan 70, kemudian lembab dimulai dari 65 sampai dengan 80, kemudian
basah dimulai dari 87 sampai dengan 95. Next. Kecepatan angin. Variabel kecepatan angin membentuk 3 himpunan, yaitu lambat, agak kencang, dan kencang. Fungsi keanggotaannya dapat dilihat pada gambar 5, di mana lambat dimulai dari 0,0 sampai dengan 19, agak kencang dimulai dari 6 sampai dengan 50, kencang dimulai dari 29 sampai dengan 119. Next. Tekanan udara. Variabel tekanan udara membentuk 3 himpunan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Fungsi keanggotaan dapat dilihat pada gambar 6, di mana fungsi tekanan udara rendah dimulai dari 1004 sampai dengan 1006. Kemudian fungsi tekanan udara sedang dimulai dari 1005 sampai dengan 1011. Fungsi tekanan udara tinggi dimulai dari 1010 sampai dengan 1013. Next. Total lapisan awan. Variabel total lapisan awan membentuk 3 himpunan, yaitu tipis, agak tebal, dan tebal. Fungsi keanggotaan dapat dilihat pada gambar 7, di mana fungsi keanggotaan tipis dimulai dari 0,0 sampai dengan 2, kemudian agak tebal dimulai dari 1 sampai dengan 4, tebal dimulai dari 3 sampai dengan 7, sangat tebal dimulai dari 5 sampai dengan 8. Next. Lama penyinaran matahari. Variabel lama penyinaran matahari membentuk 3 himpunan fazi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Fungsi keanggotaannya dapat dilihat pada gambar 8, di mana lama penyinaran matahari rendah dimulai dari 0 sampai dengan 30, kemudian sedang dimulai dari 20 sampai 65, tinggi dimulai dari 55 sampai dengan 92. Next. Curah hujan. Variabel curah hujan membentuk 3 himpunan fazi, yaitu ringan, normal, lambat, dan sangat lebat, dan sangat lebat. Fungsi keanggotaan dapat dilihat pada gambar 9, di mana sangat ringan dimulai dari 0 sampai dengan 5, ringan dimulai dari 2 sampai dengan 20, normal dimulai dari 15 sampai dengan 50, lebat dimulai dari 45 sampai dengan 100, kemudian sangat lebat dimulai dari 95 sampai dengan 140. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu Zainuddin. Di sini akan kita tentang aplikasi fungsi implikasi, di mana tahapan berikut adalah mengkombinasi semua variabel input dengan menerapkan T normal atau fungsi implikasi adalah operasi irisan himpunan fazi. Dalam penelitian ini digunakan hubung N. Berikut salah satu contoh penerapan T-norm. Variabel input suhu udara normal 2 sampai 5 lalu sama dengan 0,25. Variabel input kelembapan relatif itu basah 90 yang mana nilainya 0,6. Kemudian variabel input kecepatan angin yang agak kencang yang mana 26 itu angkanya adalah 1. Pada variabel input tekanan udara rendah yang tadi 1000, sini nilainya 1. Kemudian variabel input total lapisan awan sangat tebal, mana 96, kemudian nilainya itu 0,5. Variabel input lama penyinaran matahari itu rendah, kita ambil 4,55, itu nilainya 1. Nilai predikatnya itu minimal 0,25, 0,6, 1, 1, 0,5, 1, yang hasil angkanya 0,5. Kemudian kita masuk ke agregasi. Setelah proses aplikasi, berikut adalah proses penggabungan antara maksud saya aturan-aturan fazi untuk mendapatkan daerah dari komposisi aturan-aturan yang digunakan. Pada metode Mamdani biasanya digunakan nilai maksimum atau menggabungkan dari semua aturan yang digunakan. Dan debuffikasi tahapan terakhir dari predikasi hujan dengan menerapkan fazi inference system tipe Mamdani, yaitu debuffikasi. Nilai tegas output diperoleh dari himpunan-himpunan fazi keluaran dengan menggunakan metode Ventroid
pada sistem 3, persamaan 3 maksud saya. Termasuk pengukuran kesalahan prediksi maksud saya. Setelah membandingkan data aktual dengan data prediksi curah hujan, hasil tersebut bisa diuji dengan menggunakan persamaan 4, di mana hasil akurasi per bulan untuk curah hujan ditunjukkan pada gambar 10 ini. 10 yang tadi sebelumnya, dan dijadikan hujan ditunjukkan pada gambar 11 yang ini. Ini adalah diagram dari curah hujan tersebut, kejadian hujan. Pada bulan Januari di situ dia sampai 48 dan seterusnya sampai bulan Desember terjadi peningkatan dan turun terus. Kemudian kita masuk ke grafik berikutnya, di mana hasil verifikasi prediksi kejadian hujan per bulan. Pada sebelumnya tadi dia mulai meningkat dan turun. Nah, di sini setelah dilakukan pengukuran hasil prediksi menggunakan mean squared error per bulan. Kemudian dipresentasikan secara seluruh tingkat keakuratannya. Prediksi didapat untuk prediksi curah hujan pada musim hujan adalah 60% dan kejadian hujan adalah 59%. Sedangkan pada musim kemarau untuk prediksi curah hujan adalah 72% dan kejadian hujan adalah 71%-nya. Kemudian kita masuk kesimpulan saran. Pada tahap akhir ini kita bisa disimpulkan bahwa dengan menggunakan logika fuzzy, metode Amam dan Indi, dapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, hasil diverifikasi prediksi curah hujan rata-rata menggunakan mean squared error sekitar 66% dengan nilai akurasi tertinggi pada bulan adalah bulan Juni, itu sekitar 77%. Untuk hasil verifikasi prediksi kejadian hujan memiliki rata-rata 65% dengan nilai akurasi tertinggi pada bulan Juni juga sekitar 77%. Kemudian adapun saran kami di sini ada 3. Prediksi curah hujan dengan menggunakan logika fuzzy yang dilakukan pada penelitian ini belum optimal, sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan hasil prediksi yang memiliki akurasi yang tinggi. Kemudian kelemahan mendasar dari logika fuzzy dalam pembuatan basis aturan yang mempunyai potensi terjadi error, sehingga dibutuhkan program bantu yang dapat mendukung. Kemudian saran 3, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data dari Badan Meteorologi atau Klimatologi dan Geofisika agar semua variabel data yang digunakan sumber dari stasiun yang sama. Baik. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.